Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjabarkan materi mengenai rekonsiliasi bank. Sebelum mengawali semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rohmat Fadila, presensi 30. Saya Finasianti, presensi 33. 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. SMK Negeri 1 Kendal. Apa sih itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Rekonsiliasi bank ini terjadi karena adanya perbedaan pencatatan transaksi antara jurnal bank internal dengan rekening koran bank. Jurnal bank internal merupakan pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak perusahaan. Sementara itu, rekening koran bank merupakan pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak bank. Sumber data rekonsiliasi bank adalah 1. Jurnal bank internal. 2. Rekening koran bank. Oh ya, tidak semua perusahaan membuat rekonsiliasi bank ya, tapi ada juga perusahaan yang membuatnya. Apa sih tujuan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank ini dibuat untuk menyesuaikan jurnal bank internal dan rekening koran. Kedua pembukuan ini diselesaikan menuju data yang paling benar. Adapun poin-poin yang mempengaruhi pembukuan internal. 1. Transfer dari buyer yang tidak dicatat oleh perusahaan. Pada pembukuan rekening koran tercatat adanya penambahan saldo akibat transfer dari buyer. Sedangkan pembukuan internal tidak tercatat karena perusahaan tidak tahu adanya transfer dari buyer. 2. Cek kosong. Cek kosong terjadi akibat tidak tersedianya dana pada rekening yang ada didebitkan sehingga terjadi tindakan. Pembukuan internal hanya mencatat proses pencatatan cek atau giro dan berasumsi cek tersebut tidak kena tolak dan asumsi saldo bank bertambah. Sedangkan pembukuan rekening koran mencatat yang sebenarnya ada tolakan yang mengakibatkan saldo tidak bertambah atau tetap. 3. Biaya ADM. Biaya ADM adalah biaya administrasi bank yang akan didebitkan oleh pihak bank setiap bulan. Pembukuan internal tidak mencatat biaya administrasi bank karena perusahaan tidak tahu kapan akan didebitkan serta berapa biaya administrasi bank. Sedangkan pembukuan rekening koran sudah mencatat biaya administrasi bank. 4. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga merupakan pendapatan lain-lain yang didapat karena menabung. Pembukuan internal tidak mencatat pendapatan bunga karena perusahaan tidak tahu kapan akan dikreditkan serta berapa pendapatan bunga. Sedangkan pembukuan rekening koran sudah mencatat pendapatan bunga. Adapun poin-poin yang mempengaruhi pembukuan rekening koran. 1. Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan terjadi ketika pembukuan internal sudah mencatat ada penyetoran dana ke bank. 2. Cek yang beredar. Cek yang beredar adalah cek yang telah diberikan kepada supplier atau penerima cek, namun penerima belum mencairkan cek tersebut. Penyesuaian kas di bank agar saldo kas perusahaan dan saldo bank sama. Rekonsiliasi yang dilakukan adalah rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas. Jurnal penyesuaian atas rekonsiliasi ini diambil dari catatan menurut perusahaan saja, yaitu 1. Untuk akun yang menambah saldo perusahaan, jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebit kas dan mengkredit akun yang menambah saldo. Yang kedua, untuk akun yang mengurangi saldo perusahaan, jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebit akun yang mengurangi saldo dan mengkredit akun kas. Bentuk rekonsiliasi bank ada dua jenis. Yang pertama ada bentuk vertikal. Bentuk vertikal biasa disusun secara bertingkat, yaitu bagian atas untuk rekonsiliasi saldo kas dan bagian bawah untuk rekonsiliasi rekening koran. Yang kedua adalah bentuk kontrol. Bagian ini disusun secara sebelahan. Untuk sebelah kiri adalah rekonsiliasi saldo kas dan sebelah kanan adalah rekonsiliasi saldo rekening koran. Berikut narasi dari sedikit soal yang akan kita bahas. Nah, di sini saldo tanggal 31 Oktober 2017 milik PT Nusantara sebesar 53.884.800. Pada soal pertama, setoran tanggal 31 Oktober 2017 sebesar 15 juta tidak tercantum dalam laporan bank. Untuk laporan rekonsiliasinya berarti catatan bank PT Nusantara bertambah dengan keterangan setoran dalam perjalanan tanggal 30 Oktober sebesar
15.916.300. Yang kedua, bank telah melakukan kesalahan pembukuan yaitu cek yang ditarik oleh PT Mustika sebesar 1 juta telah dikurangkan pada rekening biro PT Nusantara. Untuk laporan rekonsiliasinya berarti catatan bank PT Nusantara bertambah dengan keterangan koreksi kesalahan bank cek PT Mustika telah didebitkan ke rekening PT Nusantara sebesar 1 juta. Yang ketiga, bank telah menerima pelunasan selembar wesel tadi senilai 19 juta rupiah beserta bunga senilai Rp2.140.000 milik PT Nusantara sebesar Rp21.140.000. Penerimaan pelunasan wesel ini belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas oleh PT Nusantara. Untuk laporan rekonsiliasinya berarti catatan perusahaan PT Nusantara bertambah dengan keterangan penerimaan wesel melalui bank, termasuk bunga wesel sebesar Rp21.140.000. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Raih impian bersama-sama menjadi satu untuk berjaya bersama akuntansi. I'm accounting, I am very proud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.